semuanya, hari ini kita akan menjelajahi dunia yang luar biasa cepat, mengungkap para jawara kecepatan di alam liar. Yuk kita mulai hitung mundur makhluk-makhluk paling ngebut di planet kita. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran gak sih, siapa sebenarnya yang pantas menyandang gelar makhluk tercepat di bumi? Mungkin yang langsung terlintas di kepala itu cheetah kan? Eits, tahan dulu. Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Ayo kita cari tahu bareng-bareng. Tapi sebelum kita mulai, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Buat hewan-hewan ini, kecepatan itu bukan buat gaya-gayaan atau balapan. Ini soal bertahan hidup. Kecepatan adalah alat utama mereka buat berburu, atau sebaliknya, buat lari dari kejaran maut. Ini benar-benar soal hidup dan mati. Oke, hitung mundur kita mulai dari darat di posisi nomor 5. Kita punya hewan yang nggak cuma dikenal karena kecepatannya, tapi juga staminanya yang luar biasa. Ini dia, pronghorn. Coba deh, lihat angka ini. Pronghorn bisa lari sampai 98 km per jam. Itu lebih kencang dari batas kecepatan di kebanyakan jalan tol loh. Bener-bener luar biasa buat pelari darat. Tapi bukan cuma itu yang bikin dia spesial. Nah, disinilah letak keunggulan pronghorn yang sesungguhnya. Bukan cuma soal kecepatan puncaknya, tapi kemampuannya buat mempertahankan kecepatan itu buat lari jarak jauh. Ini semua berkat jantung dan paru-parunya yang super efisien, jadi dia nggak adu lari cepat sama predator, tapi adu napas, sampai predatornya nyerah duluan. Selanjutnya, kita ketemu sama sang juara yang udah nggak diragukan lagi kalau soal kecepatan di darat. Hewan yang seluruh tubuhnya itu seakan-akan dirancang cuma buat satu hal, lari sprint secepat kilat. Tentu aja, dia adalah cheetah. Pegangan yang kencang, karena kecepatan cheetah ini benar-benar gila, 120 km per jam. Angka ini resmi menjadikan dia pelari tercepat di muka bumi. Di darat nggak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi bukan cuma kecepatan maksimalnya aja yang bikin melongo. Coba kita lihat akselerasinya. Dari 0 sampai 100 km per jam, itu cuma butuh beberapa detik aja. Itu setara, bahkan kadang lebih cepat dari mobil sport super mahal. Bayangin aja kekuatan ledakan tenaganya. Terus gimana caranya cheetah bisa secepat itu? Semuanya ada di desain tubuhnya yang sempurna. Tulang belakangnya super fleksibel, kakinya panjang, dan ekornya itu loh berfungsi kayak kemudi buat jaga keseimbangan pas belok tajam dengan kecepatan tinggi. Tapi perlu diingat ya, kekuatan ini cuma buat jarak pendek, staminanya nggak sekuat pronghorn. Oke, kita tinggalkan daratan sejenak, dan sekarang kita nyembur ke lautan biru. Di sini, kita bakal ketemu sama penantang di nomor 3, si kilat dari dalam air, yaitu Black Marlin. Lihat kecepatannya, Black Marlin ini bisa melesat di dalam air sampai 130 km per jam. Tunggu, itu berarti lebih cepat dari cheetah di darat loh. Ini kecepatan yang luar biasa, seolah-olah dia itu torpedo hidup yang membelah air. Rahasianya? Ya, ada di bentuk tubuhnya yang kayak torpedo dan siripnya yang super kuat. Kombinasi ini bikin dia bisa berakselerasi dengan sangat cepat buat menyergap mangsanya. Gak heran kalau dia jadi salah satu pemburu paling ditakuti di lautan. Dari lautan, sekarang kita pindah ke arena terakhir, udara. Di posisi kedua, kita punya predator perkasa dari angkasa. Sang pemburu yang tangguh yang kita kenal sebagai elang emas. Nah, angka yang satu ini benar-benar bakal bikin kamu geleng-geleng kepala. Waktu menukik turun buat berburu, elang emas bisa mencapai kecepatan 320 km per jam. Itu lebih cepat dari kebanyakan kereta super cepat di dunia. Kecepatan gila ini bukan satu-satunya senjatanya. Dia juga punya kekuatan yang luar biasa. Cakar elang emas itu kuat banget bisa menangkap mangsa yang ukurannya cukup besar. Jadi kombinasi kecepatan menukik dan kekuatan inilah yang menjadikan dia penguasa langit yang sangat dominan. Dan akhirnya kita sampai di puncak, sang juara dari segala juara kecepatan. Siapakah makhluk yang memegang gelar absolut sebagai yang tercepat di planet ini? Jawabannya adalah Peregrine Falcon. Jadi, gimana caranya dia bisa begitu cepat? Rahasianya ada pada teknik berburu khususnya yang disebut stoop. Ini tuh manuver menukik yang jenius banget. Dia akan melipat sayapnya rapat-rapat ke tubuhnya untuk jadi super aerodinamis, lalu terjun bebas ke bawah seperti peluru. Dan inilah puncaknya. Selama melakukan manuver stoop ini, Peregrine Falcon bisa mencapai kecepatan yang memecahkan rekor hingga 389 km per jam. Coba kita ulangi ya,
389. Gak ada satupun makhluk lain di bumi yang bisa mendekati kecepatan ini. Bener-bener gak masuk akal. Kombinasi adaptasinya ini sungguh sempurna. Tubuhnya yang aerodinamis, penglihatannya yang 8 kali lebih tajam dari manusia, dan kemampuannya mengontrol manuver dengan presisi tinggi, semua ini menjadikannya misil hidup paling efektif yang pernah ada di alam. Jadi, ayo kita lihatlah di para juara kita. Mulai dari Pronghorn, si pelari maraton, Cheetah, si raja sprint, Black Marlin, si torpedo lautan, hingga dominasi udara oleh elang emas, dan tentu saja Peregrine Falcon. Masing-masing punya strategi kecepatan yang unik dan luar biasa. Pada akhirnya, ini dia poin terpentingnya. Kecepatan setiap hewan ini bukan cuma sekedar angka. Ini adalah sebuah kisah evolusi yang menakjubkan. Ini adalah bukti nyata gimana alam menciptakan mesin-mesin yang sempurna untuk kebutuhan spesifik di lingkungannya masing-masing. Pembahasan ini jadi bikin kita berpikir kan, kalau mereka ini adalah para masternya kecepatan, keajaiban adaptasi apa lagi ya yang ada di luar sana, yang mungkin kita lihat setiap hari tapi nggak pernah kita sadari. Alam memang selalu penuh dengan kejutan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.